nanti bisa juga bercerita sama beliau pribadi mungkin setelah materi gitu. Ini kita waktu saat sebenarnya anak-anak ini sudah Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita sudah kumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Itu kita sampaikan kepada Allah, salawat bersalam. Kita sampaikan kepada Allah agar nantinya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperpanjangkan mukadimah. Malam ini insyaallah kita akan mengangkatkan satu tema yang alhamdulillah kemarin malam disampaikan oleh Ustaz, yang mana kita akan membahas tentang pubertas. Tema itu awalnya kesempatan malam hari ini untuk membuka sedikit yang ingin Anda tanyakan. Mungkin ada dari antum yang tahu apa itu pubertas? Boleh satu atau dua orang tahu? Silakan katakan dan sampaikan apa itu pubertas. Biasanya dari antum sering kali mengatakan sekarang antum lagi puber. Nah, jadi menurut perspektif antum atau menurut pendapat antum, puber itu apa? Silakan. Siapa berani? Kelas 7 boleh? Kelas 12 boleh? Ada? Ada tergantung atau tidak pernah menyampaikan kata-kata itu ke kawannya? Hari ini kelihatan berbeda, lagi puber ya? Pernah sampaikan itu? Pernah? Oke, yang pernah silakan katakan. Maksud pubernya itu apa? Menurut antum? Gimana? Buyar semua. Oke. Tidak ada berarti? Kita lanjut. Oke. Pada tema kita malam hari ini tentang pubertas atau fenomena berkembang di dunia remaja tentang apa itu pubertas. Maka dari itu kita ambil tujuan dan manfaat daripada pubertas itu sendiri. Pertama, tujuan. Ya. Apa tujuan dari kita mempelajari atau memahami tentang apa itu pubertas? Adalah untuk mengetahui bahwasanya ada kalanya orang memahami tentang pubertas itu dengan cara yang tidak benar. Jadi kita meluruskan apa maksud daripada pubertas itu sendiri. Jadi manfaat atau tujuan yang pertama, tujuan yang pertama itu adalah meluruskan pendapat atau perspektif seseorang tentang apa itu pubertas. Oke, yang kedua, kita teori dulu ya. Yang kedua, selainnya itu sebagai santri, ya, seorang santri itu mampu dalam memahami keadaan dirinya, ya, memahami keadaan dirinya. Anda sekarang dalam keadaan pubertas atau seperti apa? Dalam bentuk tujuan ada dua. Kemudian selanjutnya ada manfaat. Oke. Manfaat yang pertama itu adalah mencegah. Apa yang dicegah? Kemunculan pemahaman yang salah tadi tentang apa itu pubertas. Ya. Kemudian yang kedua, mencegah kemunculan perilaku yang menyimpang. Karena orang-orang yang berada di usia puber tadi biasanya mereka akan menyimpang dari satu perilaku mereka. Oke, selanjutnya adalah mengetahui ya keadaan dari santri itu sendiri. Ya, keadaan dia ketika dia mengalami gejolak yang dinamakan dengan pubertas. Sebelumnya ada yang mau nanya ada? Apa beda tujuan dengan manfaat? Kita harus dialog ya, biar nanti yang Anda sampaikan antum paham. Kan biasanya antum bilang tujuan manfaat itu sama, ya enggak? Oke. Apakah tujuan dan manfaat itu sama?
Oke, ada perbedaan, silakan. Apa perbedaannya kira-kira? Oke, kalau tujuan itu untuk mendapatkan hasil akhir, ya, hasil akhir daripada bahasan kita. Apa itu? Pubertas, ya, hasil akhir dari pubertas itu sendiri. Kemudian manfaat, ya, manfaat ini efek dari tujuan akhir itu, atau dampak dari tujuan akhir itu akan menimbulkan sebuah manfaat. Jadi tujuan manfaat itu berbeda. Adapun tujuan untuk hasil akhir, manfaat itu dampak yang ditimbulkan daripada tujuan itu sendiri. Ya, ini teori dan harus ditulis ya. Oke, dalam hal ini Anda jelaskan dari awal bahwasanya materi kita pada malam hari ini setidaknya ada 6 yang akan kita pelajari, ya. Ada 6 hal yang akan kita pelajari tentang pubertas itu sendiri. Pertama, apakah pubertas itu? Nanti dari bentuk pengertian, apa itu pubertas. Yang kedua, boleh ditulis ya. Siapa yang mengalaminya? Ya, siapa yang mengalaminya? Kemudian yang ketiga, apakah faktor penyebabnya? Kenapa orang itu bisa puber? Ya, kenapa orang itu bisa puber? Kemudian yang keempat, apa ciri-ciri dari orang yang puber? Nanti Anda bisa mendeteksi diri antum. Oh iya, berarti sekarang Anda dalam keadaan puber. Jadi meluruskan yang tadi juga, ya. Yang katanya kawannya puber, padahal dia yang ngomong itu yang puber. Oke ya. Selanjutnya, yang kelima, apakah pubertas itu ada dalam Islam? Ya. Apakah puber itu diambil, ya, dari bahasa atau istilah dari Islam? Nanti kita akan lihat. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kiat untuk menghadapi masa puber itu sendiri? Oke, ada 6 ya, dan ini ditulis. Sudah selesai tulisnya? Oke, dipercepat tulisnya. Ini hal yang penting ya. Kalau nggak bilang penting, nanti kita agak selesaikan untuk menulisnya. Silakan menulisnya. Adapun nanti hal-hal yang sifatnya untuk penambahan saja, untuk progres saja, kita lewatkan. Cukup dipahami saja. Oke, setidaknya ada 6 ini. Sudah? Jadi cepat aja, nanti diperbaiki di kamar aja. Nggak usah bagus-bagus ke pilih tulisannya. Oke, sudah? Atau udah ada yang selesai? Nanti lihat kawannya. Kita mengenal waktu juga nih. Sudah? Oke. Oke, kita yang pertama tadi apa? Yang pertama? Apa yang pertama? Ya, pertama berarti pengertian. Pengertian daripada itu pubertas. Apa itu pubertas? Pertama kita lihat dari secara istilahnya. Ya, pubertas itu adalah usia menuju ke dewasaan. Oke, dalam sebuah buku, ya, buku akhlak, ya, kitab akhlak mengatakan di sana ada menurut Erik Erikson, dia mengambil istilah adolescensia. Boleh ditulis, adolescensia, ya, adolescensia. Apa katanya? Bahwasanya usia seseorang dikatakan remaja itu kisaran 9 tahun ke 2. Berapa? 9 tahun ke 2. Jadi dibaginya menjadi 3. 9 tahun pertama itu usia kanak-kanak, 9 tahun kedua itu usia remaja, dan usia setelahnya 9 tahun ke 3 itu dewasa. Oke, kita bisa ambil juga rujukan ini. Oke, secara istilah, ya. Secara istilah, pubertas adalah berada dalam rentang perkembangan ketika anak berubah, ya, dari aseksual menjadi seksual, ya, dari aseksual menjadi seksual. Pertanyaan anak, apa itu aseksual? Oke, Anda sampaikan ya. Kalau dalam psikologi itu mungkin nanti antum akan menemui atau mendengarkan kata-kata yang tidak biasa antum ucapkan. Dalam segi disiplin keilmuan kita salah ya. Karena sebelum kita masuk nanti ada bilang katanya, ya. Memang bahasa-bahasa yang tidak biasa antum. Karena lebih kepada 2 hal kita yang bahas, fisik dan psikis, ya. Kalau masalah fisik nanti kita akan bicarakan itu. Oke, aseksual dan seksual. Ada yang tahu? Yang tahu adalah siapa? Insyaallah. Dia bersuara ini.
Silakan serempannya. Kata Ustadz Afdil tadi jumlah itu 200 orang, Masya Allah. Banyak tuh. Satu orang. Oke, aseksual dan seksual. Oke, terlewatkan tadi ya. Oke, aseksual itu usia 9 tahun yang Anda katakan di awal tadi. Ya, yang dibagi oleh Erik Erikson tadi. Mulai dari 0 usia ketika baru dilahirkan sampai usia 9 tahun dikatakan seseorang itu kanak-kanak. Ya. Dia bagi itu kanak-kanak, dia bilang balita atau bayi. Dia katakan kanak-kanak saja secara umum. Dan di usia 9 tahun kedua baru di usia itu pada umumnya. Ada yang umurnya sudah 19 tahun di sini? Ada 19 tahun ya. Berarti nanti kita berikan porsi yang berbeda, masalah. Tapi secara umum usianya 9 tahun kedua ya. Umur 10 sampai 18 tahun. Ya enggak? Ya enggak? Mungkin dari 200 antum, Anda rasa kurang lebih dari 180 usianya 18 tahun ke 9 tahun. Setuju enggak? Ya ya. Biasanya usia kelas 7 sampai kelas 12 itu segitu. Oke, kita lanjut. Aseksual kita tahu berarti usia 9 tahun ke bawah. Oke, kita lanjut. Tidak ada yang dibingung, harus tahu. Oke. Itu. Kenapa Anda bahas seksual? Kita bahas seksual itu. Seksual adalah kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Apa maksudnya kira-kira ini? Apa yang tercapai dari alat-alat ya, dan tercapainya kemampuan reproduksi. Ya, bagi laki-laki kita akan lihat nanti apa yang dimaksud dengan alat reproduksinya, dan perempuan nanti sedikit ya untuk mengetahui saja juga akan kita pelajari insyaallah. Oke, sejauh ini bisa dipahami mana alat reproduksinya, nanti kita lihat. Yang penting dia akan menjadi matang, ya. Dia akan menjadi matang, nanti ada prosesnya. Yang awalnya nanti dia masih belum apa-apa, kemudian dia menjadi matang. Atau bisa ibaratkan seperti buah lah. Buah itu awalnya dia menjadi apa? Buah itu maksudnya apa? Ya. Saripati. Buah dari saripati. Berputik lah ya. Berputik. Awalnya berputik kemudian menjadi buah yang muda ya. Buah yang muda. Ibaratnya itu sekarang menjadi buah yang muda. Kemudian nanti menuju dewasa matang. Nah, itu maksudnya. Kalau ada reproduksi nanti kita jelaskan. Oke, ini kita lanjut. Oke. Ini dia. Tempatnya. Kemampuan reproduksi. Oke. Apa saja yang terjadi kepada makhluk ya? Makhluk yang dikatakan seksual tadi, manusia yang sudah menuju dewasa yang Anda katakan tadi 9 tahun kedua, berkisar berarti di usia 10 tahun sampai 18 tahun. Pertama itu perubahan pada ukuran tubuh. Ya enggak? Pada usia 10 tahun itu antum akan lebih besar badannya terasa. Ya. Adapun ciri-cirinya nanti kita akan juga sampaikan. Ada yang tahu ciri-cirinya? Dulu ketika umur 10 tahun masih ingat, antum berapa umurnya? 19. Masih ingat ketika umur 10 tahun dulu? Masih. Apa yang kira-kira awalnya tumbuh? Tak tahu tuh. Jakut. Ya. Ini biasanya kalau dia laki-laki, biasanya normalnya akan tumbuh jakut. Kemudian proporsi tubuh. Biasanya bidang bahu mulai melebar. Seperti kayak anak misalnya. Kalau nyari baju susah ini. Kalau tidak dicari tempat khusus, maka baju anak kayak gini, gantung dia. Tapi di badannya pas. Karena bidang bahu lebar. Itu disebut dengan proporsi tubuh. Ada yang bidang bahunya lebar pada umumnya laki-laki ya, apalagi laki-laki yang suka olahraga. Ada yang tidak lebar karena tidak difungsikan dengan baik. Ya, mungkin tidak olahraga, makanya bidang bahunya jatuh ini.
Ada yang seperti itu? Ada, tetapi secara idealnya, ideal itu adalah seperti yang seharusnya. Boleh ditulis itu. Ideal adalah seperti yang seharusnya. Jadi kalau untuk dengan kata ideal, artinya mudah saja. Apa itu ideal? Seperti yang seharusnya. Kemudian perkembangan ciri-ciri seks. Nah, ini yang merumuskan ciri-ciri seks ini. Misalnya seorang laki-laki, ya, di sekitar kemaluannya tumbuh bulu, misalnya, ya. Di ketiaknya tumbuh bulu misalnya, sudah terasa bau badan, ya. Bau badan, biasanya badan tak berbau itu anak kecil yang usia 9 tahun ke bawah, secapek apapun dia lari berkeringat, dia tak akan mengeluarkan bau. Tetapi ketika usia sudah mencapai remaja atau menuju kedewasaan ini, maka ketika itu dia sudah sudah bau badan, bebe ya, sudah bau badan. Dan kita sadari itu, makanya kita butuh misalnya mandi dan cukup. Butuh deodoran misalnya. Berarti kalau yang belum itu sebuah pengetahuan juga. Aja kan terlalu pede dia tuh kalau rasanya sudah tidak enak untuk dicium karena kita bersosial ini di masjid. Semuanya ini 200 orang. Ini bau badan tak sedap. Jadi orang tak lezat ketika beribadah. Kita fokus lagi ibadahnya. Itu salah satu cara itu. Penyebabkan tadi ya bau badan, maka kita harus juga mensiasatinya. Salah satunya mungkin pakai deodoran. Kemudian yang keempat, perkembangan ciri-ciri seks. Kenapa ada dua ini? Yang satu untuk abang duduk di atas nih. Di bawahnya untuk kakak yang duduk di bawah. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Ini dia yang paling penting ini. Ya. Ketika seseorang sudah menuju pada usia pubertas tadi atau usia 9 tahun kedua, maka dia akan mengalami mimpi basah itu bukan air hujan ketika tidur atau mandi atau ada kawannya yang iseng ngambil air 1 ember disiram ke kasur, bukan seperti itu mimpi basah. Ya, sudah tahu ya? Ada yang kelas 7 sini. Antum berapa usianya? 13. Yang kelas 7 siapa? Antum kelas 7? Oh ya. Kelas 7 itu usia berapa? 13. Yang 12 siapa? Antum 12. 12. Ya. Udah pernah mimpi basah? Oke. Oke, jangan ketawakan pula. Itu pertanyaan yang Nurul dan dia bisa jawab. Jawabannya adalah ketika di usia 10 sampai 15 tahun ini usia normal. Bisa saja ya, kalaupun ada yang umur 15 tahun ini. Katakan umur 15 tahun. Oke. Mungkin ada yang umur 15 tahun belum mimpi basah. Kenapa? Ada bahas yang tadi, yang ternyata lupa nanti. Ideal. Ideal. Berarti antum tidak ideal. Bukan bahasanya kan normal ya. Ideal. Nanti kalau bilang normal dalam psikologi ada lagi abnormal. Abnormal ini terkesan negatif, tetapi memang negatif. Kita harus mengidealkan. Caranya nanti kita akan lihat di terakhirnya. Gimana caranya? Ada yang cepat, ada yang lambat. Apa saja yang pengaruh nanti kita lihat. Oke, adapun untuk siang simba ini ya usia 7 sampai 15 tahun. Pertanyaan Anda, kenapa umur 7 sampai 15 tahun tidak sama dengan laki-laki 10 sampai 15 tahun? Satu orang katakan boleh jawab. Apa yang pernah tahu ya? Ada? Ya, apa? Karena pertumbuhan wanita itu lebih cepat terjadi. Betul. Ya, mungkin dia pernah dengar ini. Perempuan, ini dicatat ya, yang tidak tahu dicatat. Perempuan mereka lebih dahulu merasakan usia pubertas itu. Bisa jadi 3 tahun atau lebih awal daripada laki-laki. Kalau laki-laki 10 tahun, bisa jadi mereka 7 tahun atau 6 tahun. Ya, yang penting dalam teori yang dilakukan, ya, teori yang diujikan, yang dilakukan menghasilkan bahwasannya perempuan itu
lebih jauh dahulu merasakan usia pubertasnya daripada laki-laki. Kisarannya antara 3 sampai 4 tahun lebih dahulu. Oke, lanjut. Kita lihat perubahan ya masa berada 3 ya. Pertama, keadaan fisik. Ya. Kedua, sikap, dan yang ketiga, perilaku. Ada berapa? Oke. Yang pertama, ini keadaan fisik. Biasanya orang yang ketika yang saya katakan tadi ya usia 9 tahun kedua ini dia akan merasakan gangguan pada pencernaan. Ya, orang ketika mengalami keadaan barunya biasanya dia mengalami ini, tapi tidak semua juga ya. Kemudian sakit kepala, ya dah. Ini setuju dah nih, Anda bilang teorinya seperti ini. Yang usia 10 tahun dulu, yang masih ingat atau antum udah 12 ya. Yang 12 tadi, ngalamin ini dah tuh. Gangguan pencernaan ketika jakunnya tumbuh atau mulai bulu-bulu halusnya tumbuh atau rambut-rambut halusnya tumbuh. Rasakan ini dah. Ada. Kemudian sakit kulit. Makanya ini teorinya juga seperti ini. Atau tahu di sekolahan itu ya, juga di sekolahan tempat Anda mengajar, juga penyakit yang paling banyak itu adalah SKBS. Ya, SKBS. Jadi usia ketika 9 tahun kedua ini kita katakan usia pubertas ini, mereka akan lebih cenderung mudah untuk mendapatkan penyakit ini. Makanya lebih dijaga lagi. Apa yang dijaga? Kebersihan. Mandi sering itu bukan menjamin kebersihan. Mandi lama itu tidak menjaga tidak menjamin kalau dia itu bersih. Ya, tetapi mandi yang ideal itu ya seperti apa kan yang seharusnya. Mandi cepat pun sering tidak menunjukkan kalau dia itu bersih. Oke. Dan juga dijaga kebersihan lingkungannya. Ya, jangan sampai nanti di kamarnya bersih, di kamar mandinya kotor. Dijaga itu, sama-sama menjaga. Karena di usia antum ini yang remaja ini sangat rentan sekali untuk mendapat penyakit kulit, ya. Yang kita kenal dengan salah satunya SKBS.